Di dalam balapan, tujuannya sebenarnya bukan hanya untuk meraih kemenangan aja, tetapi balapan juga harus punya tujuan untuk berkembang dan mengembangkan kemungkinan mekanis dari sebuah kendaraan balap, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan dengan pengetahuan baru yang didapatkan, maka engineer bisa membuat mobil yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, engineer bisa membuat mobil yang dari segi kecepatan dan lainnya bisa dibilang di luar akal. Dan di video ini kita akan membahas beberapa mobil balap yang luar biasa hebat atau bisa dibilang overpower sampai-sampai di-banned untuk mengikuti balapan. Tyrrell P34 adalah mobil balap dengan 6 roda pertama yang dibuat untuk menghindari masalah desain bagian depan mobilnya yang tidak diizinkan karena cukup lebar untuk menutupi area pada ban depan. Selain itu, desain awal mobil ini konstruktornya juga mencoba untuk mengurangi ukuran roda. Karena hal tersebut, akhirnya cengkeramannya malah jadi tidak cukup kuat, sehingga mereka akhirnya memiliki ide untuk menambahkan sepasang roda kedua yang terhubung oleh tuas ke arah steering wheel. Kemudian setiap roda independennya tersebut akan terhubung ke front suspension single arm. Dengan ide tersebut, jadilah mobil aneh ini. Namun uniknya mobil ini langsung menarik perhatian banyak orang. Dan menariknya lagi, mobil ini terbukti bisa mendapatkan beberapa podium dan satu kemenangan tunggal pada tahun 1976. Dengan konsep yang gila ini, akhirnya beberapa tim lain seperti Williams dan Ferrari juga mencoba konsep 6 roda dengan 2 sumbu belakang ini. Tetapi FIA akhirnya melarang mobil-mobil yang mempunyai roda lebih dari 4. Karena ya tentu aja ini seperti menyalahi aturan Formula One yang seharusnya. Karena ya aneh aja nggak sih kalau F1 menggunakan ban lebih dari 4. Dalam sejarahnya, BMW M3 sudah berkompetisi di dalam balapan selama beberapa dekade termasuk generasi E46. Walaupun demikian, mobil ini sebenarnya sudah membuktikan kelemahannya karena mobil ini terbukti kurang bertenaga di American Le Mans Series. Dengan mengetahui hal tersebut, akhirnya BMW langsung membuat mesin baru untuk mobil balapnya, yaitu P60 4 liter V8 yang dapat memberikan daya lebih dari 450 horsepower. Mesin itu sangat powerful, sehingga BMW yakin bisa memenangkan kejuaraan apapun. Tapi sayangnya tidak lama kemudian sebelum mesin tersebut digunakan, ada peraturan yang diubah dan hanya memperbolehkan mobil homologasi jalan untuk bersaing. Tapi BMW nggak nyerah di situ aja, karena akhirnya BMW membuat beberapa mobil jalanan khusus untuk homologasi. Tapi masalahnya terus berlanjut. Ketika BMW setuju untuk membuat mobil homologasi, keluar peraturan lagi kalau mobil homologasi harus memiliki produksi minimal 100 unit. Dan karena BMW tidak berencana untuk memproduksi M3 GTR sebanyak itu, maka pada akhirnya mereka terpaksa untuk mundur. Cukup disayangkan dengan adanya aturan tersebut, kita tidak bisa melihat hasil dari mesin tersebut. Chaparral mulai produksi mobil balapnya pada awal tahun 60-an dan kayaknya nggak banyak orang yang tahu mobil ini. Terus kalau nggak banyak orang yang tahu mobil ini, apa yang istimewa dari mobil ini? Sebenarnya yang membuat mobil 2J ini istimewa adalah dua kipas belakangnya yang didukung oleh mesin penghilang salju 2 tak berdaya tunggal 55 horsepower dengan skirt di bagian belakangnya. Dengan kipas tersebut, hal ini berhasil memberikan daya tekanan yang sangat besar. Bahkan pada kecepatan rendah sekalipun, mobil ini mendapatkan keunggulan timing 2 detik sebelum mobil tercepat berikutnya. Ya, walaupun mobil ini cepat, tapi mobil ini hampir selalu memiliki masalah mekanis yang berakhir tidak pernah memenangkan balapan apapun dan berakhir di-banned sama sekali di seluruh kejuaraan balap. Mobil Dodge Charger bukanlah mobil balap NASCAR yang sukses. Kenapa? Ya karena engineer selalu memasang spoiler berukuran 23 inch bersamaan dengan nose khusus untuk meningkatkan aerodinamika dan stabilitas pada kecepatan tinggi. Selain itu, Daytona juga menggunakan mesin wing yang biasa aja. Di sisi lain, Plymouth Superbird berhasil memenangkan beberapa balapan yang mengarahkannya pada batasan 5 liter di mobil Aerotune.
Namun performanya mereka ya biasa-biasa aja. Dengan demikian Daytona Superbird bersama dengan Ford Torino dan Mercury Cyclone Spoiler 2 berakhir di dalam balapan NASCAR. Untuk bersaing di balapan Can-Am, maka mobil hanya perlu memenuhi beberapa kondisi minimal. Seperti jika mobil memiliki 2 kursi, maka bodi dan fender harus diperbesar untuk memenuhi persyaratan keamanan dasar. Ini dilakukan untuk menstabilkan performa mobil yang ada. Kemudian saat seri ini berlangsung dari tahun 1966 sampai 1987, Porsche selalu melakukan upgrade besar dari kapasitas mesinnya, sehingga Porsche dapat mendominasi balapan ini dengan mentuning mesin yang berkapasitas 5,4 liter dapat menghasilkan tenaga lebih dari 1000 horsepower dengan twin turbocharging. Namun seperti biasa, ketika ada yang terlalu mendominasi, regulasi akan dibuat, dan regulasi yang dibuat adalah tentang konsumsi bahan bakar, ya karena mobil tersebut sangat boros bahan bakar. Dan otoritas pun menyepakati hal tersebut, dan tentu aja dengan regulasi ini akhirnya dominasi Porsche berakhir dan membuat Porsche mundur dari seri ini. Mungkin mobil ini tidak dikenal oleh banyak orang dan mobil ini juga menjadi subjek diskusi karena saking cepatnya hingga akhirnya mobil ini dilarang sehari setelah balapan. Mobil monster ini tercipta ketika insinyur sasis Rex Stam ini mendapatkan sehelai kertas kosong, dan dengan kertas kosong tersebut, satu-satu tujuan idenya adalah membuat desain yang baru, tapi desain tersebut harus tetap mematuhi peraturan. Lalu para desainer ini membaca buku aturan dengan sangat hati-hati untuk menemukan area abu-abu. Dan ajaibnya, mereka berhasil membuat mobil dengan ground effect yang sangat mencengangkan sehingga hal itu memberikan kepercayaan diri yang besar saat mobil itu melewati tikungan. Ya meskipun lebih tinggi dari tanah, tapi nos mobil ini dirancang untuk bisa turun ke bawah dengan underbody yang datar, sehingga bisa menciptakan zona tekanan yang rendah untuk meningkatkan daya tekannya. Namun seperti biasa, teknologi tersebut akhirnya ditinggalkan karena di-banned dari beberapa balapan. If he can hold off the challenge of Earnhardt, that's seemingly... Now that car has that car dialed in. He's run him down a good half a lap in this one segment. He doesn't care how he gets there. And now Dale Earnhardt to the lead. Well, that's got this place rocking. Earnhardt on the lead. Look at Elliott. Can't hang on. Up the bank and he goes. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.